Halo Halo pejuang. pejuang. Nah, kenalin kita dari Turun Tangan, yang jelas dari Turun Tangan. Nah, sekarang kita ada di podcast perdana Turun Tangan nih. Nah, di sini udah ada Kak Aji Jul Halo semuanya. dan ada aku di sini, Farika. Nah, langsung aja kali ya. Sekarang nih kita mau ngomongin apa sih, Kak? Jadi hari ini kita perdana ya, ini Iya. podcast perdana kita. Perdana. Semoga abis ini tembus 5 juta subscriber. Amin. Enggak. Nggak apa-apa, itu Semoga semua doa. kita doa. Nggak apa-apa. Semoga ini bisa cocok sama teman-teman sih, karena kita kan juga baru testing. Iya. Jadi hari ini kita pengen ngebahas satu film yang film pendek yang benar-benar lagi viral di jagat sosial media. Semua sosial media. Pasti pejuang udah pada tahu sih ini. Film Ya, apa itu Farika? Tile. 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 Kalau orang ibu kota ini pasti nyebutnya tilik Tilik. nih, Kak. Tilik Tapi apaan? Tilik. tilik kayak apa sih tilik itu? Tapi kalau orang Jawa itu Udah familiar lah ya istilahnya. bacanya tile ya, Kak. Tile pakai E. Yes. Oke. Nah, jadi gimana nih Farika? Jadi kan kita sebenarnya di sini mau kayak pendapat atau nge-review sih sebenarnya, kayak gimana filmnya, terus pesan moralnya apa, Reaksi netizen juga iya ya. kayak apa gitu-gitu sih, lebih ke seperti itu ya, Kak. Iya, benar banget. Jadi kok kenapa bisa viral gitu loh, so-viral itu soalnya ya, Kak. Iya, se-viral itu ya, So-viral se-viral itu. gitu. Tapi kita bahas dulu dari Apa tuh? film Tiliknya ini dulu sih, sebelum kita ngebahas ke viralnya. Pertama, film Tilik ini kan memang dibuat tahun 2018. Dibuat tahun 2018 ya, Iya, benar. Dibuat tahun 2018 dan itu ditahan untuk untuk launchingnya sampai akhirnya Kenapa sih itu, Kak? dikasih ke Kamu YouTube. baru tahu ya? Maksudnya itu kan film udah dari lama, kenapa baru diupload baru-baru ini gitu loh? Aku juga sebenarnya kurang paham ya. Tapi yang jelas kalau bagi sineas-sineas di Indonesia Iya. itu film pendek yang akhirnya berakhir di YouTube itu sebenarnya udah opsi yang paling terakhir gitu loh. Ketika Iya. film-film itu tidak berhasil menggait penonton gitu. Aku nggak ngerti bahasa yang Aku pernah denger sih itu di YouTube itu kayak media yang terakhir gitu loh. Iya, dia benar-benar media yang terakhir yang akhirnya bisa bisa yaudah buka aja gitu. Betul. Udah nothing tulus lagi gitu kalau misalnya udah di YouTube. Aku pernah denger. Dan rata-rata memang film-film pendek yang dipasangkan di YouTube itu memang mereka bukan untuk target AdSense atau bukan target untuk berapa banyak subscriber gitu loh, tapi emang ya udah Itu kan. nothing tulus gitu loh. Kalau aku ngelihatnya emang nothing tulus gitu loh. Dan tanpa disadari ternyata film Tilik ini mengundang banyak sekali ini ya, jadi gelembung viewersnya itu sangat Macem-macem iya kritikan yang gini begitu, yang apresiasi yang ini itu, macem-macem nih, the real viral gitu Iya, loh. Ini benar, the real benar. yang disebut viral tuh kayak gini nih. Tapi memang kalau misalnya kita bicara film ya, film itu kalau misalnya memang tidak ada yang ngediskusiin atau tidak ada yang ngeritik atau tidak ada yang komentar, Iya. misalnya nih, oke, dia ngereaksi film tersebut tuh cuma ya udah oke, bagus kayak gitu. Itu enggak, Udah setelah itu apa gitu loh, nggak itu ada enggak lagi. viral berarti. Iya, itu pertama mungkin itu viral misalnya. Kayak aku ngelihat film-film Batman kayak gitu, film-film dari DC yang sebenarnya aku nggak suka juga sih. Bagus, memang bagus. Secara Tapi film ya bagus, udah. alur plot bagus, tapi Ya ya udah. udah gitu. Beda kayak Tile ini, Iya, spesial aja. karena dia spesial. Kenapa spesialnya? Mari kita bahas satu persatu. Ciao. Langsung Oke. aja. Pertama, Yang pertama, secara sinematografi, Tile ini aku bukan ahli sinematografi, tapi aku baca-baca review dari para ahli sinematografi. Kata mereka, Tile ini bisa menghadirkan karakter-karakter yang karakter pemainnya itu sangat-sangat relatable sama sama orang Jawa. bukan sama orang Jawa ya, Orang sama desa. kedesaan, Oh ya, gitu. kedesaan. Sama kedesaan. Kedesaan, ke ibu-ibuan. Iya, kayak ibu-ibuan. Walaupun ini sedikit stereotyping ya, Sih tapi sebenarnya. Cuma itu relate gitu. Iya, loh. itu relate gitu loh. Itu kenyataan. Dan nggak semua hal itu harus ideal gitu loh. Maksudku ketika ada ibu-ibu di desa yang memang setiap harinya memang bergosip kayak gitu, ya udah kalau misalnya kamu mau memasangkan itu sebagai
film ya udah kamu nge-shoot itu juga sebenarnya oke-oke aja gitu loh. Instead of kamu mau melihat bahwa kondisi ibu-ibu yang ideal tuh harusnya kayak gini loh, ini loh harus bisa kayak gini. Nah, nggak kayak gitu juga, kamu bisa juga men-shooting untuk realitas kayak gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, si penonton itu bisa dibuat intim gitu loh dengan karakter-karakter yang ada di dalam si film tersebut gitu loh. Misalnya nih Farika, kamu pernah ngebayangin nggak Apa tuh? gimana caranya si videographer atau si pengambil gambar dia bisa ngambil Nge-shoot gambar gitu, di dalam truk gitu gitu, loh. dalam truk, dan itu stabil dan nggak ada noise dan dia bisa memperlihatkan semua karakter Bu Betul. Tejo, Bu Betul, Yuning, Yusam kayak gitu. Sama Dia satu bisa, lagi Yutri ya apa Bu? iya, sama yang bahkan ibu-ibu yang mual itu, Iya, muntah. yang muntah itu juga kelihatan gitu. Waktu aku nonton tuh aku mikir Kak, itu kok bisa gitu loh nge-shoot truknya jalan, semuanya nangkep orang-orangnya, terus nggak goyang-goyang gitu loh. Aneh Bisa, kan? heeh. Enggak, sebenarnya nggak aneh sih. Aku baru tahu sih, dan aku nggak tahu ya tentang film-film seperti itu atau cara syutingnya begitu-begini. Aku nggak tahu, tapi itu emang bagus gitu loh aku liatnya. Dan itu sebenarnya bukan matter of technology gitu loh, tapi lebih ke bagaimana si videographer atau si pengambil gambar itu dia bisa mencari angle ya, bukan angel. Angle yang bagus. Angle yang bagus gitu loh. Dan itu benar-benar prima banget, setnya itu benar-benar prima banget. Betul. Dan setupnya itu nggak banyak gitu loh. Kemarin kalau Iya misalnya loh. aku lihatnya itu di film itu kayak ya udah cuma lighting doang ya. Lighting pun kayak kebantu banget sama cahaya matahari yang memang si si truk itu jalan menuju itu dari mana sih rumah sakitnya? Dari mana ke rumah sakit? Kalau aku lihat dari Twitter ya, soalnya anak-anak Twitter tuh pada research beneran Oh. gitu. Jadi itu dari Bantul, Bantul itu di Yogyakarta ya, di Bantul itu di pelosok Bantul gitu ke rumah sakit Gamping Bantul kalau nggak salah. Nah itu jaraknya itu kayak 27 km. Waduh. Jauh juga gitu ternyata. Aku lihat di Twitter itu di screenshot petanya itu dari mana ke mana gitu, emang jauh gitu loh. Dan mereka bisa ngambil gambar dengan bagus gitu loh. Ketika Sebagus waktu yang bahkan jauh itu loh sampai 27 km itu mereka bisa Iya ngambil loh. gambar terus gitu. Iya bener. Aku baru kepikiran nih. Dan beneran. sebenarnya lucu sih kalau misalnya kita ngambil gambar ya. Hah? Oke, aku pengen ngebikin suatu film yang menggambarkan dari daerah mana tadi? Bantul. Dari Bantul ke rumah sakit itu gitu. Di jarak 27 km aku harus selesai untuk menyelesaikan film ini. Setidaknya satu scene gitu kan, nggak mungkin lah truknya aku bawa mundur, Iya truknya loh. aku bawa mundur kayak Itu gitu. pinter banget berarti ya. Iya. Dia Siapa dong pengaturan itu ini sutradaranya atau produsernya atau direkturnya tuh yang pintar? Waduh, tanya kameramen kita. Sama Semuanya pintar kameramen deh kita yang kayaknya pintar. deh. Itu kalau nggak kerja sama yang bagus tuh nggak bakal jadi. Keren itu banget bagus sih. sih memang. Oke, terus Selanjutnya apa yang nih? selanjutnya itu kalau aku ngelihat ya karakter. Nah ini sebenarnya agak pelik gitu ya. Karakter ini kalau nggak ada Butejo nggak bakal se-viral ini deh kayaknya. Iya, kenapa sih? Sebenarnya menurutmu sebagai orang Jawa tuh lah ya, Iya. orang-orang Jawa yang sangat halus gitu. Beda kan Iya. kalau aku kan nggak halus ya. Ini buat para pejuang ya, aku orang Jawa, si Kak Aji dulu dari Aceh. Kita emang beda. Tapi dia kuliahnya di Aku kuliah di Jogja, Surabaya. Jawa. Di Surabaya. Jadi ada ngerti-ngerti dikit ya Kak Aji. Iya, udah 7 tahun aku di Surabaya ngapain. Tuh, Bukan kan? kuliah 7 tahun ya, sorry ya. Aku SMP di Surabaya 3 Oh tahun. iya, jadi bukan kuliahnya ya 7 tahun ya. Ya Allah, amit-amit. Udah lulus, aku udah lulus. Udah lulus semuanya. Lanjut tadi kembali Gimana tadi menurutmu sebagai orang Jawa, orang Jogja ya? lagi. Karakter Butejo ini sebenarnya kayak gimana? Bagus banget sih, itu kayak the real orang Jawa yang mewakilkan. Merepresentatif. Iya, mewakilkan aja deh susah banget kan. Ya, mewakili. Mewakili ibu-ibu gitu loh. Biasanya kan ibu-ibu kayak gitu. Walaupun kalau di kampung aku sendiri aku nggak tahu sih, aku nggak pernah yang kayak sama ibu-ibu, aku jarang di rumah soalnya perantauan nih, mohon maaf. Tapi itu aku kebayang sih karena aku kuliahnya di Jogja, terus aku juga Kamu rumah di Jogja? Enggak, Kuliah di Jogja? enggak, Terus kamu bilang rantau, ngakunya rantau, gimana ceritanya? Rumahnya di Solo, kuliahnya di Jogja. Terus kuliah aku di budaya-budaya gitu. Jadi pernah tuh yang ke pelosok-pelosok gitu, main-main gitu. Dan itu emang relate banget, Butejo ini relate banget sih sama orang-orang situ gitu, orang-orang Jawa, orang desa gitu loh. Iya. Kok jadi medok di Jawa. Ngakunya rantau tapi jaraknya cuma setengah jam. Kampus. Buset. Ya udah, lanjut. Itu relate ya menurutmu ya? Relate banget. Kalau misalnya karakter lain gimana?
kalau misal nih Kak, waktu itu aku kan bayangin ya di film itu kalau aku ada di situ kayaknya Kamu bakal jadi Butejo. enggak, aku bukan karakter yang kayak gitu, aku bakal diem aja sih. Bakal diem aja ya, Kalau jadi enggak aku figuran. jadi ibu-ibu yang muntah karena naik truk kan dia mabok. Oke. Kalau menurutku ya, menurutku Butejo ini dia benar-benar kayak apa ya? Sumpah ngeselin ya. Jadi selama aku kayak gemes banget. selama aku nonton film itu, aku pengen nonjok mukanya Butejo. Karena- Tapi karena dia lucu, jadi akhirnya enggak gitu. Itu kalau orang Jawa bilang dia tuh wasis banget. Apa ya? Aku taunya wasir. Bukan wasis tuh kayak apa ya? Kayak wasis tuh cocok banget gitu loh. Oh, kayak ya. kayak gitu. Bagus lah intinya lah, pokoknya Butejo nih, aku bingung nih bahasa Indonesia wasis. Wasis kuy. Pokoknya wasis banget nih Butejo nih pokoknya. Nah, terus sama yang lain sebenarnya ini benar-benar kalau aku ngeliat ya itu benar-benar saling ngisi sih sebenarnya. Jadi yang Saling bicara di dalam beberapa puluh menit itu, berapa menit sih? 27 menit, 30 menit ya? Hampir. Hampir 30 menit itu mereka bisa saling mengisi karakter gitu loh. Jadi Butejo ini benar-benar jadi seorang yang kaya gitu ya istilahnya, orang-orang yang kaya, dia punya pengaruh di kampung. Iya sih, Dia bisa membawa sebuah isu ke dalam lingkungannya, perkumpulan ibu-ibu itu, dan itu banyak yang ikut banyak gitu loh. Walaupun ada beberapa orang yang memang kayak kiri kanan iya gitu loh, ke Yusam iya, ke apa? Putri Ya. yang setuju terus sama Butejo. Iya, ke Putri terus iya, ke Yusam juga. Ke Butejo juga iya kayak gitu. Nah, tapi di sini yang aku pengen membahas sebenarnya lebih lanjut itu gimana sih tanggapan orang-orang terhadap stigmatisasi sebenarnya. Ini stigma ya, kita udah ngomong stigma. Stigma yang ini kan sebenarnya pembicaraan utama mereka itu siapa sih sebenarnya? Dian. Bukan Bulurah kan sebenarnya. Dian Bukan sih. Bulurah yang mau ditilik. Mantunya Bulurah. Calon mantu. Apa sih namanya? Iya, calon kan anak. Iya, calon mantu. Calon Calon mantu. mantu ya, walaupun Calon mantu bukan ya, ya pada walaupun- yang pada akhirnya kita nggak lihat di akhir film kaget-kaget Seplot kita twist shock itu. ya, seplot twist itu gitu. Parah. Jadi kan sebenarnya yang bikin menarik film ini tuh gimana ibu-ibu ini Iya. digambarkan sebagai tukang gosip yang pada akhirnya gosip itu adalah sebuah Kenyataan. atau kebenaran gitu. Nah, sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari ini kita ngomong real aja ya, kita ngomong Iya. real. Sebenarnya ada apa sih emang kalau misalnya memang si perempuan ini Si Dian ini. suka sama mantan suaminya Bulurah. Kenapa sih emang? Yang nggak ada apa-apa sih. Tapi ya karena kehidupan desa seperti itu, ibu-ibunya karakternya seperti itu, ya terus nggak ada obrolan di truk. Mungkin itu jadi sebuah obrolan gitu. Ya emang kayak gitu nggak sih Kak alurnya kalau di sebuah kampung, ibu-ibu mau tile. Karena emang kalau di kampung aku sendiri kan kalau ada yang sakit itu langsung tile kan. Iya, kalau tilik memang kayak gitu. Cuman Menjenguk aku ngebaca reaksi-reaksi yang keluar di Twitter sih atau di Apa sosmed tuh? itu, Hah? yang mereka menyayangkan kenapa kok pada akhirnya kejahatan yang menang. Iya sih, iya waktu itu aku pernah baca kayak waktu kan di film Tilek itu kan itu kan si Butejo bilang makanya internet itu kan udah secanggih itu ya kali nggak bener, padahal kita kan lagi melawan hoax nggak sih? Iya, Dan itu kan bener tandanya kita harus percaya sama hoax. Iya, Di situ iya, bener. dituntut untuk percaya semua yang ada di internet, padahal kan harusnya nggak gitu loh. Banyak sih komentar-komentar di Twitter tentang film Tile ini, mau yang bagus mau yang jelek, lengkap semua. Iya, sebenarnya kan kalau misalnya kita ngelihat dari kedua karakter yang berseteru di dalam truk itu, Iya. siapa tuh namanya? Yuning sama Butejo. Butejo. Nah, sebenarnya kalau misalnya kamu nonton filmnya secara hati-hati ya, Iya. kedua orang ini tuh sebenarnya sama-sama nggak punya base asumsi gitu. Iya. Tapi gimana caranya si videographer atau si pengambil gambar Iya. ini memframing ya script writing ya, script writernya, dan yang bahkan sebenarnya orang-orang mikir itu nggak terskrip gitu karena itu terlalu mengalir gitu ya. Tapi Tapi itu ada skripnya nggak sih? nah itu aku nggak tahu, kayaknya ada, cuman mungkin poin-poin per poin per poin Kak, kayak itu gitu. kayak senatural itu loh. Tapi kalau misalnya aku membaca wawancaranya Butejo, itu dia memang ada beberapa kata-kata yang memang keluar asal dari ininya.
Iya. wong dadi wong iki sing solutif ngono lho. Kayak gitu terus Itu spontan. Iya, itu spontan. Terus ada beberapa kata-kata lagi kalau nggak salah itu memang dari Butejonya yang memang keluar sendiri di luar skrip. Oke. Tapi the whole story itu emang banyak yang scripted. Nah, balik lagi ke yang tadi. Kalau misalnya kita ngelihat dua orang ini tadi, Yuning sama Butejo, sebenarnya mereka tuh sama-sama nggak punya basic asumsi yang kuat gitu loh, landasan yang kuat. Karena yang pertama si siapa namanya? Butejo, Yuning Yuning ini karena keterikatan batin gitu ya. Karena saudara nggak sih di situ mungkin ceritanya? karena keterikatan batin makanya dia bisa membela si Dian ini gitu loh. Si Tapi cewek. si warga ini juga punya asumsi sendiri yang sebenarnya nggak ada dasar juga, berdasarkan omong kayak gitu ya, biasalah. dari Facebook, dari ya orang-orang ngelihat tapi nggak tahu yang ngelihat siapa kayak gitu. Nah itu juga sama gitu, sama-sama mau bilang fitnah juga nggak enak. Itu sama-sama kabar-kabar yang tidak teruji kebenarannya, simpang siur benar. Nah tapi gimana caranya si pembuat film atau pembuat naskah itu dia memframing bahwa si Yuning ini adalah karakter-karakter yang protagonis gitu. Yuning protagonis. Oh iya baik. Iya, Yuning kan protagonis dia kan. Yuning kan digambarkan sebagai karakter protagonis yang membela kebaikan gitu loh. Istilahnya orang-orang dibuat percaya bahwa ya dengan kamu tidak mengambil sisi, dengan kamu membela yang sedang ditindas, kamu akan selalu benar kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak juga gitu. Iya sih. Ya walaupun sebenarnya enggak juga, ini kita bisa debate di sini. Kenapa? Karena balik lagi alasan moral gitu. Alasan moral yang pertama, apakah kamu menganggap bahwa si Dian itu tidak bersalah karena dia suka sama suaminya Bulurah. Mantan suaminya Bulurah kayak gitu. Suaminya Bulurah. Tapi ya tergantung lagi sih apakah kemudian hubungan itu adalah hasil dari, aku mau bilang itu hasil dari relationship yang beneran, mereka bener-bener itu, atau mungkin suaminya Bulurah itu selingkuh terus dan lain sebagainya sama dia atau enggak, itu aku nggak ngerti. Yang pasti kemungkinan kalau misalnya Bulurah itu cerai sama suaminya terus dia membesarkan diri seorang anak si Fikri itu, ya artinya sebenarnya Dian itu belum lahir atau masih kecil kayak gitu. Nggak mungkin kan kalau misalnya si suaminya Bulurah ini cerai gara-gara si Dian kayak gitu. Tapi yang diomongin di truk itu malah si Dian sama Fikri ya. Nggak Iya. ada yang tahu kalau ternyata Dian ini ternyata sama si mantan suaminya Pak Lurah itu. Iya bener banget. Itu plot twist sih, itu plot twist. Kayak anjir, aku pas nonton akhirnya jadi ini nih Pak Lurah. Iya aku juga mereka sopoy. Iya aku ingat jadi ini Pak Lurah. Ini? Oh ternyata ini mantan suaminya si Bulurah gitu. Nah tapi yang pengen aku tekanin sih sebenarnya ya itu tadi, sebenarnya gimana sih kita ngelihat moral ini ya, kita ngelihat moral sebenarnya, ngelihat moral. Oke. Ke moral nih. Iya, kita ke moral. Kita ngelihat si Dian. Sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang tuh berpikir bahwa, soalnya gini, aku ngeliat di reaksi di Twitter itu banyak orang yang nggak setuju sama si sikapnya Dian. Oh ternyata selama ini benar Dian itu ternyata pelakor, atau Dian itu ternyata mainnya sama om-om. Dian itu ternyata ini. Sebenarnya semua anggapan-anggapan itu nggak berdasar juga gitu loh, karena kita nggak tahu apakah kemudian si Dian ini benar-benar cinta apa nggak sama si bapak-bapak itu, dan itu nggak ada yang ngelarang gitu bos iya, nggak ada yang ngelarang bos. Tapi kenapa diomongin ya itu karena standar moral kita nggak kita tidak Iya membiasakan atau kita tidak membenarkan hal-hal seperti itu, walaupun sebenarnya aku ya udah biasa aja gitu loh. Kalau misalnya dia pun mau nikah sama kakek-kakek ya udah biasa aja. Terserah gitu. Iya. Mau dia kerja apapun itu, dapat HP baru, motor baru. Kalau kata Butejo kan itu duit dari mana gitu. Terus muntah di jalan, ya kan? Iya benar. Nah terus apa namanya? Apalagi ya tadi ya aku mau bicaranya? Moral. Iya, moral tuh udah selesai gitu. Kita harus ngeliat kembali sebenarnya nilai moral kita tuh sampai di mana kayak gitu. Baru kita bisa ngejudge, oh ternyata Dian ini Dian ini nakal, binal dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, Enggak nakal gak sih sebenarnya? Nggak tahu. Nah, di luar. Jadi kalau misalnya di film itu di luar dari film itu sebenarnya udah ranah penonton untuk menginterpretasikan gitu. Kalau Dian itu
Dian itu seperti apa gitu. Itu terserah dari penonton. Kita kan nggak bisa kasih tahu karena ya durasinya cuma 30 menit. Lu mau ngarapin apa sebenarnya? Kamu mau ngarapin apa kayak gitu dari film 30 menit? Kamu pengen mengharapkan masyarakat atau ibu-ibu di desa itu ideal, dia tidak bergosip, dia tidak menyebarkan hoax, itu sebenarnya ya bisa sebenarnya kalau misalnya kamu pengen ideal. Cuma ya udah gitu, apa salahnya kita mengangkat realitas yang ada di masyarakat kayak gitu. Nggak ada salahnya gitu loh. Nggak selalu film itu harus menggambarkan how things should be gitu. Tapi ya udah, just show the reality aja sebenarnya udah oke gitu loh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu sih. Jadi udah nih Kak. Udah. Jadi komennya tentang itu review kita. Iya, jadi review kita ini sebenarnya nggak penting-penting amat sih sebenarnya. Tapi kita pengen bersuara ya. Iya, kita pengen bersuara. Pengen film Tile ini tuh emang apa ya? Segitunya. Nggak kayak pengen ngebikin kita buat berkomentar gitu loh. Dia tuh mancing orang-orang buat komentar nggak sih? Bener lah. Nah, harusnya kan kalau misalnya film, kalau misalnya ada kritikan itu malah bagus buat mereka daripada oke, bagus gitu. Nggak ada komentar, nggak ada kritikan, ya udah nggak bakal bisa berkembang lebih jauh terkait itu. Nah, ada satu lagi nih yang komentar-komentar nih terkait dengan feminis nih sebenarnya. Nggak tahu ya, yang so-called feminis ya, yang kritik mereka tuh gini, Far. Jadi mereka mengkritik bahwa film Tilik ini itu sangat menstigmatisasi perempuan-perempuan desa gitu. Dia menstereotipkan perempuan-perempuan desa itu sebagai seseorang yang orang-orang yang suka ngegosip kayak gitu, saling ngebunuh karakter antar perempuan kayak gitu, selalu mendukung laki-laki kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya dilihat lagi sebenarnya ya balik lagi ke tadi gitu, nggak semua. Oke, itu mungkin idealisme ya, hal ideal yang digambarkan oleh para so-called feminis ini adalah hal ideal. Tapi balik lagi, nggak semua film itu harus menceritakan how things should be. Tetapi ya udah, kalau misalnya kamu menggambarkan realitas ya udah biasa aja gitu loh, nggak masalah terkait itu. Jadi jangan terlalu berekspektasi lah, kamu tuh kayak nggak pernah ini kayak aku tuh kalau baca-baca komentar orang-orang di Twitter tuh gini Kak, kayak ini kenapa sih orang itu film, ya udah nikmatin aja gitu. Kenapa sih kalian harus berkomentar yang enggak gitu? Ya ini tuh menghibur aja sih, hiburan nggak sih? Sebenarnya mau komentar kayak gitu juga sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan marah kalau misalnya ada yang mengkomentarin Anda seperti itu ya. Karena misalnya replyan tuh malah kadang jadi debat, mohon maaf. Iya, gitu. Kasihan ini para feminis yang benarnya yang memperjuangkan kesetaraan gender itu malah ikut ke base juga gara-gara kalian komentarnya feminis kayak gitu. Kasihan nanti. Terus ada satu lagi tuh Kak, yang akhir-akhir ini si Butejo malah dibully. Gara-gara apa tuh? Tahu tuh. Waduh. Di koran apa ya, tadi aku lihat tuh dia malah dibully gara-gara aku nggak baca sih. Ya udah deh, itu next time kali ya. Boleh. Tapi mungkin dibully gara-gara ini sih. Kamu pernah karakternya nonton? Iya, kamu pernah nonton ini nggak sih yang drama Korea The World of Merit? Iya. Oh iya, itu ceweknya kan juga, si pelakornya juga jadi dibully nih. Iya. Ya itu emang karakter orang-orang kayak gitu, netizen. Akhirnya netizen ini pada akhirnya netizen ini perlu membedakan gitu loh, antara yang mana yang realitas, yang mana yang cuma film gitu loh. Film gitu. Iya, karena apaan sih itu cuma film, boy. Ya, Anda yang benar netizen kalau komentar. Netizen emang paling benar kalau di sosmed. Itu jangan-jangan ketemu Butejo di jalan, Butejo dibully, jangan-jangan bener. Iya, kayak gitu jangan. Oke, netizen kayak mantap. Jadilah netizen yang bijak aja. Ya kan? Udah selesai nih. Udah, menutup kita. Oke, jadi itu aja. Sebenarnya banyak sih, nggak itu aja. Itu tadi ya mungkin review kita, komentar kita, pendapat kita tentang film Tile yang amat sangat bagus banget sih menurut aku. Yeah. Jadi ratingnya gimana nih menurut Oke, kalau rating aku 9/10. Apa nih? Satunya apa nih yang kurang? Ayo. Yang kurang karena ceritanya kenapa bener gitu loh, si Dian kenapa kayak gitu. Padahal ekspektasi aku si Dian ini sama yang diomongin sama Yuning, tapi ternyata si Butejo yang bener gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa kan. Nggak masalah karena ini just film. Yang namanya penilaian orang kan bisa beda-beda ya. Ya orang mau menilai film itu berdasarkan how things should be sama the reality, ya itu terserah mereka gitu. Tapi kalau misalnya aku nilainya itu 9/10 juga. Kenapa? Kenapa tuh yang satu? Karena kurang panjang dan plotnya itu lurus. Udah gitu doang sebenarnya. Iya sih.
filmnya kurang panjang. Tapi ini saling mengisi gitu. Kalau misalnya plotnya panjang, itu nggak bisa durasinya segitu. Tapi kalau misalnya filmnya kurang panjang, ya berarti plotnya emang segitu ya. Sama aja sih sebenarnya. Ya sama sebenarnya. Ya udah, kurangnya di situ doang sih sebenarnya. Sisanya wah jos tenan. Jos banget pokoknya, mantap Putri. Gimana caranya? Ini sekarang film pembuat film Indonesia nih sebenarnya harus mikir gitu loh. Orang-orang ini lagi demam film pendek sekarang yang pertama. Yang kedua, ini bahasa Jawa itu lagi up digunakan di film Tilik itu. Jangan-jangan kita mimpi dulu bahwa pada akhirnya film-film Indonesia yang punya bahasa yang berbahasa daerah itu atau bahasa Indonesia sekalipun itu kita bisa nembus yang kayak Oscar, berpotensi ya. misalnya kayak film Parasite gitu. Ini Oscar apa bukan sih? Oscar ya kalau nggak salah ya. Nggak ngerti, aku nggak ngerti film-film Kak. Grammy nggak tahu lah, aku lupa juga. Itu pokoknya penghargaan film terbaik se-internasional kayak gitu istilahnya. Nah, kita ngelihat berkaca pada film Parasite gitu loh, dimana orang-orang Amerika pada awalnya dia underestimate banget sama film-film yang non bahasa Inggris kayak gitu. Ternyata bisa menang, bisa bawa beberapa piala di ajang tersebut gitu loh. Nah ini sebenarnya kesempatan buat filmmaker Indonesia kayak gitu aja sih mereka. Oke, kalau gitu kita langsung tutup aja. Tadi kita udah nge-rate 9/10 ya Kak dari kita. 9/10. Oh ya, kalian juga bisa komen rating kalian tuh berapa sih untuk film Tile ini. Komentar di bawah. Terus kalian juga bisa usul nih kalian pengen kita mau bahas apa lagi sih biar seru ya nggak sih? Iyalah. Oke, kalau gitu kita langsung tutup aja. Dadah. Dadah.